Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak Ustadz masih semangat belajar bersama Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, pada video pembelajaran kali ini Ustadz akan membawakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 SD dengan tema sifat terpuji. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak Ustadz dapat memahami apa yang Ustadz sampaikan. Baik anak-anak Ustadz, berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami perilaku berkata yang baik, hormat dan patuh, serta bersyukur. Yang kedua, anak-anak Ustadz dapat menunjukkan perilaku berkata yang baik, hormat dan patuh, serta sifat bersyukur. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu berkata yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berkata yang baik. Berkata yang baik artinya berkata sopan dan santun, serta berkata tidak boleh menyakiti hati orang lain. Baik anak-anak Ustadz, agar dalam kehidupan sehari-hari kita dapat bertutur kata yang baik dan sopan. Nah, Ustadz memiliki 5 kata sakti ya, yang anak-anak Ustadz dapat pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu salam. Yang kedua yaitu minta tolong. Yang ketiga minta izin. Yang keempat berterima kasih. Dan yang kelima adalah minta maaf. Nah, ini adalah 5 kata sakti yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, berikut Ustadz akan memberikan contoh berkata yang baik kepada orang tua. Nah, perhatikan ya, contoh yang Ustadz berikan berupa gambar berikut ini. Nah, terlihat seorang anak yang mengucapkan salam kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan contoh dalam bertutur kata kepada orang tua. Kemudian yang kedua, berkata yang baik kepada guru. Nah, kita harus tahu adab kepada guru kita. Nah, ketika kita belajar, kita tidak boleh sembarangan untuk memotong pembicaraan guru kita. Kita harus minta izin terlebih dahulu. Bisa dengan mengacungkan tangan, bisa dengan meminta izin, agar guru kita tidak merasa kita ini memotong pembicaraannya. Nah, yang ketiga yaitu berkata yang baik kepada teman. Dalam berteman, kita juga harus menggunakan tutur kata yang baik agar teman kita tidak merasa marah kepada kita ataupun tersinggung. Nah, jadi anak-anak Ustadz sudah tahu ya contoh-contoh untuk menggunakan perkataan yang baik. Baik itu kepada orang tua, kepada guru maupun ke teman-teman kita. Baik anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai atau berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut ya. Anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak Ustadz, perhatikan, berikut adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua ya. Nah, terlihat di dalam gambar terdapat pembicaraan atau wacana antara 2 orang anak yang patuh kepada orang tuanya, yaitu ada Alif dan Alifah. Kedua orang ini sangat patuh kepada orang tuanya dan juga memiliki rasa hormat. Contohnya seperti apa? Nah, ketika mereka berangkat ke sekolah, mereka selalu meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu.
kepada orang tuanya. Jadi mereka memperoleh keberkahan dengan meminta izin tadi, sehingga orang tuanya bahagia dan mendoakan anaknya agar dapat belajar dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak Ustadz, nah perhatikan juga contoh yang kedua ini. Ini adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Terlihat anak-anak dengan semangat berbaris di depan kelas untuk mengucapkan salam kepada gurunya sebelum memasuk kelas dan belajar. Nah, ini merupakan contoh sikap hormat kita kepada guru kita. Sehingga apapun pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita, kita dapat memahaminya sehingga kita dapat menjadi anak yang cerdas nantinya. Baik anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita lanjut ya ke bagian yang ketiga, yaitu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak. Kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz, kita dianjurkan bersyukur setiap hari ya. Nah, berikut adalah contoh sikap bersyukur. Nah, perhatikan gambar yang Ustadz tampilkan berikut ini. Nah, kita dapat bersyukur. Hal yang paling ringan apa ya? Nah, ternyata dengan mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu merupakan tindakan bersyukur bagi diri kita. Nah, kemudian kita dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti bersedekah. Dan juga kita harus meyakini semakin banyak kita bersedekah, Allah akan menambah nikmat kita. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, anak-anak Ustadz dapat memahaminya ya, dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar pembelajaran kita bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz akhiri pembelajaran kita. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.